Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Senin 16 September 2024 yang berjudul Mempelai Pria Surgawi. Ayatnya di dalam Matius 25 ayat 8. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bukanlah hal yang remeh akibat dari bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran Allah. Salah memahami kebenaran atau gagal menghargainya karena kita tidak suka dengan terang yang datang kepada kita, sama saja dengan mendirikan rumah di atas pasir. Pendiri bangunan yang bijak membangun di atas batu karang Kristus Yesus, tidak peduli apapun ketidaknyamanannya. Dia membangun bukan di atas kemanusiaan, tetapi di atas jasa-jasa ilahi, menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya dan sebagai satu-satunya harapan keselamatannya. Pendiri bangunan yang bodoh membangun di atas pasir dan melalui kecerobohan atau prasangka ataupun melalui tipuan dari hati yang berdosa, dia memelihara roh pembenaran iri dan menempatkan hikmat manusia di tempat di mana hikmat Allah seharusnya berkuasa. Dan betapa mengerikannya konsekuensinya. Ada banyak pendiri bangunan yang tidak bijaksana dan ketika badai pencobaan datang menerpa mereka, jelaslah bahwa fondasi mereka hanyalah pasir yang bergeser. Mereka dibiarkan dalam kegelapan pekat, tanpa iman, tanpa prinsip, dan tanpa landasan. Kelima gadis bodoh itu memiliki minat yang sungguh pada Injil. Mereka tahu apa itu standar kesalehan yang sempurna, tetapi kekuatan mereka dilumpuhkan oleh cinta diri karena mereka hidup untuk menyenangkan dan memuji diri mereka sendiri dan tidak memiliki minyak anugerah di bejana mereka untuk mengisi kembali pelita mereka. Mereka sering tersiksa oleh musuh yang mengetahui kelemahan mereka dan yang menempatkan kegelapan di hadapan mereka dalam samaran terang. Kebenaran yang berharga dan memberi hidup tampak bagi mereka sebagai suatu yang tidak penting, dan setan memanfaatkan kebutaan, ketidaktahuan, dan kelemahan iman mereka, dan mereka memiliki pengalaman yang tidak stabil berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak pasti. Semua orang yang menunggu mempelai pria surgawi digambarkan dalam perumpamaan itu tertidur karena Tuhan mereka menunda kedatangannya, tetapi mereka tidak bijaksana bangun ketika mendengar kabar mereka akan kedatangannya dan menyambut pekabaran itu, dan kehidupan rohani mereka diisi penuh kembali. Ketajaman rohani mereka tidak sepenuhnya memegang kasih karunia Kristus. Pengalaman keagamaan mereka menjadi kuat dan berlimpah, dan kasih sayang mereka tertuju pada hal-hal yang di atas. Renungkan lebih dalam. Gadis-gadis yang bijaksana memiliki cahaya pada saat mereka sangat membutuhkannya. Tanggung jawab apakah yang kita miliki untuk menjaga pelita kita tetap bercahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan moral yang nyata? Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kembali kita mendapatkan poin-poin yang penting dalam pelajaran, dalam renungan kita ini. Bagaimana kisah kedatangan Tuhan diumpamakan seperti mempelai pria dari surgawi yang akan menjemput pasangannya, pengantin pria. Dan sementara pada saat itu dikatakan bahwa ada wanita-wanita yang sedang menantikan dan mereka memegang pelita mereka untuk menantikan kedatangan akan mempelai ini. Tetapi pada saat itu terbagi dua, di mana ada yang bijaksana tetapi ada yang juga yang bodoh. Yang mana bijaksana tetap memiliki akan cadangan untuk minyak sehingga mereka tetap bisa bersinar, bercahaya, dan pada saat-saat kapanpun mereka tetap dapat memancarkan kemuliaan terang itu dalam kehidupan mereka. Saudaraku, inilah yang harus kita miliki. Jangan sampai oleh karena ketertarikan, keinginan-keinginan duniawi ini sehingga kita lalai untuk mengisi akan pelita kita dengan minyak, dan bahkan kita tidak memiliki cadangan yang minyak sehingga pada saat menghadapi tantangan, pada saat menghadapi cobaan, sehingga kita akan lemah, padam, dan mati di dalam kelemahan-kelemahan itu sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Kita tahu bahwa akhir zaman ini begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Biarlah kita akan mengisi buli-buli minyak kita
dengan tuntunan, dengan kuasa Roh Kudus, dan dengan firman-Nya yang akan menghidupkan kita selalu. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami kembali datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami dapat nikmati. Satu kesempatan untuk kami bisa lebih mendekatkan diri lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pekabaran firman menolong kami juga untuk bertumbuh dalam iman percaya. Kami tahu saat ini kami sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga sedang mengisi kami Bapa dengan iman yang teguh. Mengisi dengan tuntunan dan kekuatan Roh Kudus Tuhan, supaya buli-buli kami ya Bapa diisi dengan minyak yang akan mempersiapkan kami selalu sedia dan bahkan siap untuk bercahaya, menjadi terang di dalam menghadapi tantangan dalam cobaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah iman kami akan tetap teguh sampai Yesus akan datang, kami akan diangkat, dipermuliakan. Hari ini dimanapun umat Tuhan berada dalam segala kegiatan, usaha tangan, pekerjaan, pelayanan yang dilakukan, Tuhan memberkati. Berkati dengan perlindungan-Mu ya Bapa. Keselamatan menjadi bagian kami dalam segala perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Dalam segala rencana dapat berhasil, pekerjaan membawa berkat dan kecukupan terhadap segala keperluan dan kebutuhan. Bahkan umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih. Bapa memberkati juga umat-Mu yang berada dalam lemah iman. Tuhan akan teguhkan, kuatkan iman mereka dalam menghadapi berbagai tantangan problema. Engkau yang akan tetap hadir dalam hati mereka ya Bapa, memberikan kelepasan yang sakit Tuhan. Biarlah jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka juga, sehingga mereka akan tetap bersuka cita, merasakan bagaimana mujizat Tuhan dapat berlangsung. Berdoa juga tentunya bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka ya Bapa, dan biarlah di dalam menjalani masa tua mereka pun, mereka juga tetap setia dalam menantikan Tuhan, tetap dapat untuk menjalankan akan misi keselamatan untuk menyebarluaskan kabar Injil ini. Semoga kasih ini dan berkat-berkat ini akan memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.